Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas sebuah tools yang bagi saya pribadi ini adalah tools yang sangat bermanfaat ya. Jadi bisa dibilang ini tools ajaib. Kenapa begitu? Karena tools ini saya gunakan hampir di semua situasi kondisi ya. Jadi untuk mencatat dan untuk menerangkan, utamanya seperti itu. Jadi ketika mendapatkan ide gitu, atau ketika brainstorming dengan tim gitu kan, ini kita catat lewat tools ini gitu. Atau untuk menjelaskan sesuatu ya, ketika ingin menjelaskan suatu ide, konsep gitu ke teman-teman, ke mitra, tim gitu ya. Ini saya pribadi menggunakan tools ini. Jadi tools ini bernama Mind Map. Mind Map ini dipopulerkan atau ditemukan oleh Tony Buzan gitu. Oke, kita akan mencoba membahas tools ini secara cepat gitu menggunakan metode 5W plus 1H. 5W itu what, why, who, when, and where gitu ya. Plus 1H how. Apa itu mind map? What-nya ya. Mind map itu merupakan tools yang memvisualisasikan sebuah ide atau konsep secara terorganisir menggunakan kata, garis, simbol, warna, hingga gambar sehingga mudah dipahami gitu. Lalu why? Mengapa kita menggunakan mind map? Ya kan? Mind map itu membantu memahami berbagai informasi penting, ya kan? Meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Lalu meningkatkan kemampuan dalam memahami sesuatu, meningkatkan kreativitas dan produktivitas, dan otomatis menghemat waktu. Jadi teman-teman, mind map itu akan memudahkan seseorang dalam melihat gambaran besar atau suatu ide, sehingga dapat mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri gitu. Karena dia kan memakai dua sisi itu ya, menggunakan gambar gitu, warna, dan kata-kata sederhana. Mind mapping memudahkan seseorang dalam menyajikan dan mengkomunikasikan suatu informasi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi jika telah terbiasa melihat gambaran besar dari suatu konsep atau dari ide utama, kita jadi kemudian akan terbiasa menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks gitu ya. Kemudian who, siapa pengguna mind map? Jadi pengguna mind map itu bisa siapapun, dari mulai pelajar, pebisnis, profesional, atau peneliti gitu ya. Hampir semua kalangan bisa menggunakan mind map. Lalu when? Kapan kita menggunakan mind map? Mind map bisa kita gunakan saat kita belajar, saat kita brainstorming dengan tim, saat presentasi ide dan konsep, saat meeting, dan lain-lain. Nah, kalau saya pribadi senang banget nih untuk nyatet hasil meeting dicatat dengan menggunakan mind map. Lalu selanjutnya where, di mana menggunakan mind map. Jadi mind map ini bisa kita gunakan di manapun, di tempat bisnis, di kantor gitu ya, atau di sekolah-sekolah, atau di organisasi gitu, dan lain-lain. Jadi praktis dimanapun ini bisa kita gunakan, baik untuk formal maupun non-formal. Lalu bagaimana membuat mind map? Jadi singkatnya gini, kita punya ide utama atau ide besarnya, lalu dari ide utama tersebut kita cari cabangnya gitu ya, cabang dari ide utama tersebut. Lalu dari cabang itu kita cari lagi subtopiknya. Kemudian kalau masih ada terus sampai ke bawah gitu. Jadi sampai kita tidak melihat lagi ada cabang dari subtopik tersebut gitu. Kita coba langsung praktek ya teman-teman. Misalkan kita punya ide utama atau topik utamanya itu mengenai jenis-jenis benda. Oke, kita klik jenis-jenis benda. Lalu kita punya cabang dari tema utama tersebut. Misalkan cabangnya adalah logam ya. Logam. Lalu kita punya cabang lainnya, misalkan kayu gitu ya. Kayu. Lalu kita punya cabang lagi, misalkan plastik gitu ya. Plastik. Oke.
Lalu dari cabang-cabang tersebut kita pikirkan lagi apa kira-kira sub tema, sub topik dari cabang-cabang tersebut. Misalkan cabangnya logam, kita punya sub cabang itu sifat, misalkan sifat. Lalu sub cabangnya lagi digunakan untuk apa gitu ya, digunakan. Oke. Lalu untuk kayu sama ya. Misalkan kita samakan sub cabangnya itu sifat. Lalu cabang lainnya, sub cabang lainnya adalah kegunaan misalkan. Untuk plastik juga sama ya, kita samain aja. Sub cabangnya itu sifatnya. Lalu kegunaan ya. Lalu dari sub cabang itu, apakah kita punya subnya lagi gitu ya? Rantingnya kita coba cari ya. Misalkan sifat ya, sifat dari logam itu apa? Konduktor gitu ya, konduktor. Lalu apa lagi rantingnya? Keras misalkan. Sifatnya keras. Oke. Lalu apa lagi? Kuat gitu ya, kuat misalkan. Oke, misalkan segini dulu ya. Lalu kegunaannya apa? Sebagai alat-alat, tools gitu ya, sebagai alat. Lalu apa lagi? Sebagai perhiasan misalkan. Oke. Lalu untuk sifat kayu, nah, sifat kayu misalkan dia sifatnya itu isolator ya, tidak menghantarkan listrik. Apalagi sifatnya mudah dibentuk gitu ya, mudah dibentuk. Nah, apalagi kayak kegunaan, misalkan kegunaan kayu itu apa? Kita gunakan sebagai kusen gitu ya, kusen. Lalu apa lagi kegunaannya? Pintu gitu ya, pintu. Oke. Plastik, sifat plastik, misalkan ringan. Lalu sifat lainnya mudah meleleh. Oke, segitu dulu ya. Kegunaannya, misalkan kita gunakan untuk sebagai ember. Lalu sebagai sapu. Oke, sapu. Jadi gini kurang lebihnya teman-teman ya. Kita punya ide utamanya apa? Ide besarnya apa tadi ya, jenis benda. Lalu dari ide utama tersebut kita punya sub ide gitu, cabangnya. Kita punya tadi logam, kayu, sama plastik ya. Lalu cabang-cabang dari logam, kayu, dan plastik itu apa? Misalkan kita logam punya sifat, terus digunakannya untuk apa gitu ya. Lalu dari sifat itu masing-masing jenis benda itu apa? Kita jelaskan. Sifat logam tadi misalkan konduktor, keras, kuat gitu ya. Lalu kegunaannya dari logam itu apa? Kita gunakan sebagai alat-alat gitu, kunci-kunci misalkan. Lalu sebagai perhiasan dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih penjelasan mengenai mind map. Demikian teman-teman penjelasan singkat mengenai mind map. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kita kalau ada sesuatu yang kurang dipahami, kita bisa diskusi lewat komen ya. Mudah-mudahan nanti saya sempatkan untuk menjawab ya komen dari teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang terlalu singkat atau terlalu cepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.